Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi PLES Kementerian Agama RI Batch 1 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Adam Abdul Latif Abdul. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN nomor 50 Domboraya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Batch 1 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan dengan model pembelajaran problem based learning pada materi meneladani kisah Nabi Nuh alaihissalam pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon bimbingan dan arahannya, dan selamat menyaksikan. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Wah, semangat sekali hari ini. Ya, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa dulu ya. Pak Guru minta satu orang untuk pimpin doa. Siapa yang mau? Oh, oke. Iswanto, silakan maju di depan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Adik Iswanto. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru mau lihat dulu kerapian untuk adik-adik semua. Apakah sudah rapi semua? Oke, sudah rapi semua ya. Oke, dilihat. Sudah rapi. Sebelum itu Pak Guru akan absen dulu. Rahmat Talib. Hadir. Niantri Bajoka. Hadir. Oke. Iswanto Hamid. Hadir. Fatur Kaida. Hadir. Ajra Aisyah. Keplar Palada. Fahreja Pango. Hadir. Nur Ain Giante. Hadir. Isran Totanu. Hadir. Oke. Arkan Jafar. Hadir. Humaira Ajuka. Hadir. Alif Basuki. Oke, hadir semua hari ini? Oke, adik-adik sekalian, hari ini tentunya kita sudah masuk pada semester 2. Yang sebelumnya kemarin kita masih di semester 1. Kita juga pernah belajar tentang kisah Nabi. Ya, kita sudah belajar tentang kisah Nabi yang waktu di semester 1 itu ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sekarang kita akan belajar meneladani kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ada baiknya kita harus tanamkan atau kita tumbuhkan semangat kita. Jadi kita akan ice breaking dulu, ya. Oke. Pak Guru akan putarkan dan Pak Guru minta kalian semua untuk berdiri.
Nanti kita ikuti yang ada di video ya. Gerak dan lagu Tiki Tiki Bam Bam. Tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki tiki bam bam boom. Dilambai lambai, tangan dilambai lambai, digulung gulung, tangan digulung gulung, tangan diputar putar, pinggul digoyang goyang, digoyang goyang, digoyang goyang, digoyang goyang. Tiki bam bam, tiki boom, tiki bam bam, tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki bam bam boom. Saya anak yang sehat, saya anak yang kuat, saya cerdas dan pintar, berakhlak mulia. Tiki bam bam, tiki boom, tiki bam bam, tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki bam bam boom, tiki bam bam boom, tiki bam bam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, disilakan adik-adik untuk duduk kembali. Oke. Adik-adik semua, karena hari ini kita sudah semangat, kita akan masuk ke dalam materi kita, yaitu tentang meneladani kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Pak Guru ingin bertanya dulu kepada adik-adik semua, siapa yang kenal Nabi Nuh alaihissalam? Siapa yang tahu Nabi Nuh alaihissalam? Angkat tangan. Siapa dia? Oke, Fatur, siapa Nabi Nuh alaihissalam? Utusan Allah. Bagus sekali. Pertanyaan kedua untuk adik-adik semua, siapa yang tahu mengapa Nabi Nuh alaihissalam itu membuat kapal? Ada yang tahu? Ada yang tahu mengapa Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal? Angkat tangan. Apa? Rahmat. Ada banjir besar. Oh, karena ada banjir besar. Tepuk tangan dulu untuk kedua siswa kita, teman kita. Oke. Karena yang pertama Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah, dan yang kedua yang tadi Pak Guru tanya kenapa Nabi Nuh alaihissalam diutus dan membangun kapal yang besar, karena akan ada banjir yang besar. Nah, tentunya dengan kita mempelajari kisah ini, tentunya ini bisa memberikan teladan buat kita semua untuk menjadi pribadi dan pribadi dan teladan yang baik, ya, tentunya seperti apa yang sudah dilewati oleh Nabi Nuh alaihissalam. Untuk itu, Pak Guru akan memperlihatkan adik-adik semua video pembelajaran tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Silakan disimak baik-baik dan dicermati baik-baik ya. Nanti setelah ini Pak Guru akan kasih tugas kalian semua. Tiap kelompok akan Pak Guru kasih tugas. Untuk itu Pak Guru akan putarkan ini video. Adik-adik semua, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang menjelaskan sikap sabar dan teladan Nabi Nuh alaihissalam, dan yang kedua menjelaskan atau menceritakan kembali kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi adik-adik semua, kita akan mempelajari ini, dan Pak Guru akan menilai adik-adik di setiap perkelompok. Untuk itu Pak Guru akan bagi kalian per kelompok, dan kebetulan yang sudah duduk per kelompok, Pak Guru akan bagi di sini kelompok 1, di sebelah sini kelompok 2, sebelah sana kelompok 3, dan di sebelah sini kelompok 4. Ya, setuju semua ya? Oke. Untuk itu
kita akan masuk pada materi, tapi sebelum itu Pak Guru akan bertanya dulu. Nabi Nuh alaihissalam itu terkenal dengan apa? Ada yang tahu? Nabi Nuh alaihissalam itu terkenal dengan apa? Terkenal dengan membangun perahu atau kapal ya. Kalau perahu lebih kecil, tapi yang dibangun oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah kapal yang sangat besar. Oke. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam itu apakah hanya manusia yang masuk ke dalam kapal saat Nabi Nuh alaihissalam itu membuat kapal? Ada yang tahu? Apakah hanya manusia? Tidak ya? Ada juga hewan dan binatang ternak yang ada masuk di dalam kapal tersebut. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembelajaran meneladani kisah Nabi Nuh alaihissalam. Untuk itu, Pak Guru harap kalian untuk mengamati atau mencermati dengan baik video yang akan Pak Guru putar di layar ini. Semua perhatikan ya. Nanti Pak Guru akan berikan tugas setelah ini. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihissalam? Oke, tadi kita sudah menonton video ya. Kita sudah mencermati video apa yang sudah kita lihat tentang kisah meneladani Nabi Nuh alaihissalam. Nah, tugas kalian sekarang per kelompok itu menuliskan apa yang sudah kalian amati di dalam video tadi. Pak Guru kasih waktu untuk kalian, silahkan berdiskusi sesama kelompok yang sudah Pak Guru bagi. Silahkan. All my friends told me to go, but I don't wanna go if you're not with me. Stressed out, time to rest out. I'm feeling sorta left out, but I got no doubt that in a little time it will be fine. So I'll wait all day until I'm next in line. All my friends told me that I was wrong, but I saw a side that no one saw. I'm not feeling like myself. I just lost the other half. Sorry, at the end of our story, we went down in flames. All my friends told me to go, but I don't wanna go if you're not with me. Stressed out, time to rest out. I'm feeling sorta left out, but I got no doubt that in a little time it will be fine. Oke, semua sudah selesai? Sudah. Dan waktu juga sudah selesai. Maka Pak Guru minta untuk setiap kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan tadi. Ya, Pak Guru mulai dari kelompok 1 dulu. Siapa ketua kelompok yang akan mempresentasikan? Oke, Suwanto, silakan maju di depan. Presentasinya di depan ya? Oke, depan.
Silakan bacakan apa yang sudah didiskusikan tadi. Nabi Nuh diutusan kepada umumnya kaumnya yang saat itu telah jauh dari ajaran tauhid. Mereka menyembah berhala dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kesesatan. Nabi Nuh menyeru ke kaumnya untuk meninggalkan menyembahan berhala dan kembali kepada Allah. Namun selama ratusan. Oke, sudah selesai ya untuk kelompok 1. Berikan aplaus buat kelompok 1 dulu. Kita lanjut kepada kelompok 2. Untuk kelompok 2 kita silakan satu orang untuk mempresentasikan. Depan ya. Oke, silakan maju. Oke, Nora Indianti. Silakan. Perintah membangun kapal. Allah memerintah Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar sebagai persiapan menghadapi banjir besar yang akan datang meskipun diejek dan dihina oleh kaumnya. Nabi Nuh tetapi melaksanakan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan lanjutkan pada kelompok 3. Silakan satu orang. Oke, akan maju depan. Banjir besar. Setelah kapal selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa serta keluarganya dan pengikutnya yang beriman serta sepasang dari setiap jenis hewan ke dalam kapal. Banjir besar kemudian terjadi sebagai azab bagi kaum yang menolak untuk beriman. Semua yang berada di luar kapal tenggelam, termasuk salah satu anak Nabi Nuh yang memilih untuk tidak mengikuti ayahnya. Oke, bagus sekali ya untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu semua. Oke, lanjut kelompok 4. Silakan. Oke, satu, silakan. Kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihi salam meskipun menghadapi tangan penghinaan dan ancaman dari kaumnya. Nabi Nuh tetap teguh dan sabar dalam menyampaikan pesan Allah. Ini mengajarkan pentingnya kesabaran dalam berdakwah atau menyampaikan kebaikan meskipun hasilnya tampak lambat atau tidak sesuai harapan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bagus sekali ya. Bapak minta semua bertepuk tangan. Ya, semua sudah selesai dan Bapak Guru lihat semua sudah bisa mengamati video yang sudah diputarkan tadi. Dan tentunya banyak sekali yang kalian dapatkan dari video yang tadi sudah Pak Guru tayangkan. Dan kemudian Pak Guru berharap untuk para peserta didik semua ini setelah menyaksikan ini kalian bisa menceritakan kembali apa yang sudah kalian amati tadi. Nah, tadi dari kelompok 1 sudah bisa menjelaskan kembali atau menceritakan kembali tentang kisah Nabi Nuh AS, yang mana dari kelompok 1 sudah menyebutkan bahwa Nabi Nuh AS adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari kelompok 2 Nabi Nuh AS membantu untuk kaumnya yang yang tadi yang sedang tersesat, kemudian dibawa untuk menyembah, untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kemudian kelompok 3 juga sudah bisa menjelaskan kisah Nabi Nuh alaihissalam, dan kelompok keempat pun juga sama. Oke, dari semua Pak Guru akan memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok. Pertanyaannya adalah kalian akan memecahkan masalah ya. Kalian akan memecahkan masalah dengan pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah mengapa Nabi Nuh alaihissalam itu mengerjakan kapal tersebut atau membuat kapal tersebut jauh dari keramaian. Nah, angkat tangan siapa yang tahu dari kelompok sini? Ada yang tahu? Kelompok 1. Mengapa Nabi Nuh alaihissalam mengerjakan kapal itu jauh dari keramaian? Mengapa? Rahmat? Mengapa? Oke, diskusi dulu. Oke. Mengapa? Mengapa Nabi Nuh alaihissalam mengerjakan kapal tersebut jauh dari keramaian? Oke, Fatul. Dari kelompok keempat, apa? Oke, agar tidak diketahui oleh orang banyak ya. Bagus sekali, tepuk tangan buat kelompok keempat. Bagus sekali. Jadi, kenapa Nabi Nuh alaihissalam itu membuat kapal jauh dari keramaian? Agar supaya tidak ada yang banyak yang tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu akan membuat kapal yang sangat besar. Kenapa? Karena kalau banyak yang tahu, mereka akan mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu adalah orang yang gila, ya seperti yang kalian sudah tonton tadi di video tadi ya. Nah, gitu. Ketika Nabi Nuh alaihissalam membangun kapal itu di luar dari keramaian, maka tidak ada yang akan mengetahui dan Nabi Nuh alaihissalam bisa menyelamatkan umatnya dari banjir yang besar yang akan datang nanti. Oke. Untuk itu adik-adik sekalian, Pak Guru akan membagikan LKPD untuk adik-adik semua setiap per kelompok ya. Guru akan bagikan LKPD. Nah, LKPD ini Pak Guru bagikan untuk kalian berupa teka-teki silang. Nah, teka-teki silang per kelompok 1 ya. Ini kelompok 4, kelompok 3. Nanti ini diisi ya. Dituliskan nama lagi kelompok 1. Oke, diisi. Silakan diisi. Nanti diisi pertanyaannya ada di belakang. Ada di belakang. Lihat, di belakang ada pertanyaannya. Mendatar dan menurun. Dilihat, dibaca. Ada yang mendatar dan menurun. Dilihat di situ. Ada? Silakan diisi LKPD-nya. Per kelompok. All my friends told me to go, but I don't wanna go if you're not with me. Stressed out, time to rest out. I'm feeling sorta left out, but I got no doubt that in a little time it will be fine. So I'll wait all day until I'm next in line. All my friends told me that I was wrong, but I saw a side that no one saw. I'm not feeling like myself. I just lost the other half. Sorry, at the end of our story, we went down in flames. All my friends told me to go, but I don't wanna go if you're not with me. Stressed out, time to rest out. I'm feeling sorta left out, but I got no doubt that in a little time it will be fine. Da-na-na-na-na. Oke, LKPD-nya Pak Guru akan kumpul. Oke, dari kelompok 1 sudah selesai ya. Oke, Pak Guru kumpul ya. Kelompok 2. Oke, lanjut kelompok 3. Oke, kelompok 4. Ada semua, karena LKPD-nya sudah selesai, Pak Guru minta untuk kalian semua rajin-rajin membaca lagi ya. Nah, kalian Pak Guru minta untuk membaca kisah keteladanan yang ada di buku pelajaran kalian, yang ada di buku cetak ya. Pak Guru minta kalian untuk membacanya. Nah, oke. Kita masuk pada kesimpulan. Pak Guru minta untuk satu orang untuk bisa menyimpulkannya, atau Pak Guru minta untuk semua menuliskan poin-poin materi yang sudah kita pelajari tadi. Pak Guru minta menulis semua. Oke. Kalau sudah, Pak Guru minta satu orang untuk menyimpulkan. Satu orang.
Siapa yang bisa? Oke. Nur Ain, silakan di situ ada di situ. Untuk menyimpulkan, berdiri. Simpulkan materi tadi kita sudah pelajari. Kesabaran dan ketangguhan Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun menghadapi banyak rintangan, penghinaan dan ancaman dari kaumnya, Nabi Nuh tetapi teguh dan sabar dalam menyikapi pesan Allah. Ini mengajarkan pentingnya kesabaran dalam berdakwah atau menyampaikan kebaikan meskipun hasilnya tetap lemah atau tidak sesuai harapan. Oke, terima kasih kepada adik Nur Ain Giante yang telah menyimpulkan tadi. Pak Guru akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam, yang mana kita sudah ketahui bersama ya, bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan tentang tauhid, yang mana kaumnya itu adalah orang-orang yang sudah tersesat. Ya, sudah tersesat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak kembali kepada kaumnya. Akan tetapi banyak sekali kaumnya yang menolak ajaran dari Nabi Nuh alaihissalam, termasuk anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Nuh alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar. Ya, diperintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal tersebut jauh dari keramaian. Ya, kenapa? Supaya tidak ada yang mengetahui, sehingga Nabi Nuh alaihissalam bisa bebas dalam membuat kapal itu. Karena ketika kalau Nabi Nuh alaihissalam ini diketahui oleh orang-orang, Nabi Nuh dianggap gila oleh kaumnya. Ya, Nabi Nuh dianggap gila, makanya dihina, dicaci maki. Kan tetapi Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar. Nah, tetap sabar dalam bekerja keras. Karena Nabi Nuh alaihissalam tetap dalam pendiriannya untuk menolong kaumnya karena akan terjadi banjir yang sangat besar. Untuk itu Nabi Nuh alaihissalam kemudian Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal yang besar dan mengajak kaumnya beserta binatang-binatang ternak. Ya, ada semua dari sini, dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai anak tidak boleh patah semangat, tetap kita harus kerja keras walaupun sering dicaci maki oleh orang lain. Kita harus tetap sabar tentunya. Kemudian yang kedua kita tetap harus dalam pendirian kita. Kita harus bekerja keras dalam menggapai tujuan kita, yaitu supaya bisa sukses ya. Kemudian yang terakhir, Pak Guru minta untuk hadir semua pekerjaan rumah kalian, yaitu kalian membuat atau menonton video yang ada di YouTube tentang kisah meneladani Nabi Nuh alaihissalam yang lain. Untuk minggu depan kita akan membahas materi yang sama tentang kisah meneladani Nabi Nuh alaihissalam, dan tetapi ada tambahan-tambahannya sedikit ya. Untuk itu Pak Guru tutup materi kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.